حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Baridah radhiyallahu anhu qol An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Diamlah. Bashiril masyaina fil Bashiril masyaina Bashiril masyaina fil dhulami minal masjid bin nuritam ma yaumil qiyamah bin nuritam yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa ghairuhum wa huwa hasan li ghairi. Ada lagi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأ بأيامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن ماجه وأحمد. Baik. Ada lagi, kalau tidak baca hadis seperti baca kitab seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat ke-16 dari Kitabul Adab Al-Mustawassalis, level ketiga, masuk ke penilaian. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala at-taqwim. As-su'alul awal, ma hiya auratur rajul? Apa auratnya lelaki? Ya. Telinga, hidung, mata, rambut. Minas surah ila rukbah. Mana itu? Apa artinya? Tayyib. Yang kedua, madza yalbasul yahud wa hal tatashabbahu bihim? Tayyib. Apa yang dipakai orang Yahudi dan apakah engkau meniru mereka? Wala artinya apa itu? Iya, mereka memakai seluar dan tidak memakai kain pelikat. Memang ini resiko dari apa? Hadisnya diringkas sehingga tidak jelas Yahudi yang macam mana, Nasrani yang macam mana. Sementara pertanyaannya khusus untuk Yahudi. Sementara matan yang ditulis ini langsung diringkas, yaitu ahli kitab gitu saja. Padahal sebenarnya dalam hadis Abi Umamah itu diperinci. Taib. Jawaban yang kedua, untuk pertanyaan kedua tadi macam mana? Hal tatashabbahu bihim? Apakah Anda meniru mereka? Apa artinya? Saya tidak meniru mereka. Iya, kita tak boleh meniru
para ashabil jahim, penghuni neraka itu. Qal hal yajuzu lil mar'ati an tudhira syai'an min badaniha amamar rijalil ajanib. Apakah boleh seorang wanita menampakkan sedikit saja dari badannya di hadapan lelaki yang bukan mahram dia? Oh ya, Abdurrahman? Ya? Yajuz amla yajuz? Bolehkah tidak boleh? Boleh. Tak boleh, iya, tak boleh. Wanita menampakkan auratnya di hadapan yang bukan mahram, tidak boleh. Terancam apa? La yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha. Mereka terancam untuk tidak masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga. Dan siapa mereka? Yaitu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi masih telanjang. Masih menampakkan aurat, yaitu menampakkan warna kulitnya, atau memang kulitnya sudah ditutupi tetapi masih membentuk badan, yaitu memakai pakaian yang ketat-ketat atau yang transparan dan sebagainya. Maka terancam mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk ke muka surat 17. Qala al-muallifu hafizahullahu taala. Ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Wa min adabil libas, termasuk dari adab-adab pakaian. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki. Asal hadisnya muttafaqun alaih. Cuma untuk lafaz ini ana tidak ingat. Sayang ya, beliau tak menyebutkan, Allahul musta'an, di dalam matanya ini. Tayyib. Kita tahu bahwasanya agama Islam didatangkan adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Tatkala orang-orang kafir mereka mencontohkan yang buruk-buruk, lelaki malah mungkin meniru-niru perempuan, baik dari pakaiannya ataupun gaya bicaranya maupun gaya berjalannya misalkan, atau sebaliknya perempuan malah meniru gaya lelaki. Maka ini menyelisihi syariat. Ini akan menimbulkan kekacauan, dan kekacauan itu akan mendatangkan laknat, kutukan. Tatkala manusia menjauh dari sebab-sebab rahmat, maka mereka terancam datangnya laknat. Ini sekedar lelaki memakai pakaian perempuan. Bagaimana dengan orang yang sengaja untuk merubah jentinanya, tidak ridho dengan ketetapan Allah, malah memilih laki-laki merubah dirinya jadi perempuan, potong sana potong sini, atau perempuan memilih jadi lelaki, potong sana potong sini misalkan. Ini tidak ridho. Dan ini adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang mana syaitan itu mengatakan apa itu? Yang mana Allah Ta'ala telah menyebutkan, menukilkan ucapan syaitan, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku benar-benar akan memerintahkan kepada mereka sehingga mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Tayyib. Tatkala mengikuti jejak syaitan, sementara syaitan itu terlaknat, maka orangnya terancam laknat. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina birrijal al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal wal mutasyabbihati minan nisa'i mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabihati bir rijali minan nisa. Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang meniru-niru lelaki. Ini menimbulkan laknat, menimbulkan kekacauan. Sampai orang-orang kafir sekarang mengiklankan, bukan hanya di negeri kufar, bahkan di Yaman sekalipun. Di kalangan orang-orang fasiknya mengatakan ada jinsiyah salisah, dan mereka berusaha untuk melegalkan itu. Tentunya diperangi oleh kaum muslimin yang setia dengan agama Allah di sana. Ada istilahnya jenis ketiga.
bukan lelaki murni, bukan perempuan murni, dan diusahakan untuk mendapatkan izin untuk hidup, izin untuk melakukan kekejian-kekejian tadi. Ini menimbulkan laknat, menimbulkan berbagai bencana. Kita sudah letih dengan berbagai bencana setiap tahunnya. Tahu-tahu orang membuka pintu agar bencana alam terus-menerus terjadi. Dan memang kenyataannya sepanjang tahun terus-menerus terjadi bencana-bencana itu. Baik di negeri kufar maupun di negeri muslimin sendiri. Karena mereka menjauh dari rahmat, maka memang berbagai azab itu datang. Na'udzubillah. Kemudian kita ambil faedah, qal nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis ini, al-ula, perhatikan ini, la yajuzu lirrajuli ayyal basa libasal mar'ah. Tidak boleh lelaki itu memakai pakaian perempuan. Apa contoh pakaian perempuan sehingga laki-laki tak boleh meniru? Seket yang memang untuk perempuan itu ya, betul, betul ya, istilah itu ya. Apalagi contohnya ya, iya yang dalam yang memang ma'ruf untuk wanita jelas tak boleh. Ada orang yang akhlaknya rusak, akalnya kacau, psikologisnya terbolak-balik, malah suka memakai pakaian dalaman perempuan, kata di sebagian surat kabar, dan dianggap biasa di beberapa negara. Ini kacau, akhlak sudah rusak ya. Apa? Kain batik tak apa, ada itu umum kain batik. Yang penting itu tidak melanggar peraturan yang lain, tidak bergambar makhluk bernyawa, tak masalah kain batik. Insya Allah, ya. Iya, niqab, jelas niqab itu asalnya niqab burqa itu adalah untuk wanita. Demikian pula jilbab, jelas itu untuk wanita. Lelaki ada surban sendiri, ada khimar untuk lelaki, bukan khimar perempuan, ya. Apa? Iya, tudung, jelas tudung itu adalah untuk wanita. Lelaki sudah ada imamah, ada surban, ada kopiah dan semacam itu. Kemudian yang kedua, la yajuzu lil mar'ah antal basa libasar rajul. Wanita tidak boleh memakai pakaian lelaki. Contohnya apa ya pakaian lelaki yang wanita tak layak memakai macam itu ya? Apa? Iya, seluar-seluar yang ma'ruf untuk laki-laki. Perempuan ada gayanya sendiri. Apalagi misalkan, iya jubah-jubah lelaki itu jelas jubah perempuan lain gayanya. Baik. Dan yang semacam itu. Atau memakai surban. Ada di sebagian maskapai penerbangan itu malah wanitanya stewardessnya itu pakai gayanya macam gaya surban. Tak boleh, itu adalah untuk lelaki, imamah. Pakai surban untuk apa? Lehernya nampak. Na'udzubillah. Pakailah tudung yang betul, pakai jilbab yang syar'i dan seterusnya. Ya. Apa? Baju kurta. Iya, kurta untuk lelaki, yang gaya perempuan untuk perempuan. Dan tidak boleh membentuk tubuh. Kalau laki-laki tidak masalah membentuk tubuh atas. Adapun perempuan jelas itu jadi aurat, tidak boleh. Baik. Kita baca at-taqwim. As-soalul awal. Ma uqubatur rajulil ladzi yatashabbahu bil mar'ati fil libas. Apa hukuman lelaki yang meniru perempuan di dalam masalah pakaiannya? Hukumannya apa? Apa? Dilaknat, betul. Iya, terancam laknat. Laknat itu apa? Laknat. Apa maksudnya laknat? Iya betul, terusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, ma uqubatul mar'ati allati tatashabbahu birrajuli fil libas. Apa hukuman wanita yang memakai pakaian lelaki, meniru lelaki dalam masalah pakaian, hukumannya apa? Ya. Boleh jadi karena apa? Untuk pakaian atas laki-laki terkadang membentuk tubuh pakai kurtah dan apa itu atau yang semacamnya, dan itu tidak sampai haram. Tapi kalau dipakai perempuan memang jadi haram, membentuk tubuhnya, dan itu terancam tidak mendapatkan aroma surga. Betul.
Selain apa? Yang disebutkan dalam hadis ini juga, yaitu terancam laknat. Bukan malah diiklankan dan dianggap bebas, dianggap sebagai hak asasi manusia, human right katanya. Siapa yang memberikan hak itu? Kita hamba Allah, kita diciptakan untuk menghamba, bukan malah sibuk menuntut hak asasi tapi lupa dengan kewajiban asasi kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Bahkan sudah dianggap biasa, terutama di negara-negara yang apa istilahnya itu? Ilmaniyun. Negara ilmaniyah. Ilmaniyah itu apa ya? Sekuler ya. Perempuannya pakai baju-baju lelaki, pakai seluar lelaki, dikatakan tomboy atau apa, dan seterusnya. Ini tak boleh. Ini merusak fitrah. Jadi, makanya lelaki diharamkan untuk memakai sutra, karena ini akan menimbulkan unusah, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Menimbulkan apa? Feminisme, gaya perempuan. Jadi, bagaimana wanita dilarang untuk memakai pakaian-pakaian yang menimbulkan apa istilah kebalikan dari unusah, Anda lupa kalau tak salah apa, arrujulah, yaitu menjadi keperwiraan lelaki. Harusnya masing-masing diletakkan pada bagiannya. Berarti layak tak wanita bekerja sebagai pemandu lori? Layak tak? Iya, tak layak. Nanti timbul fitnah di mana-mana. Laki-laki memandu lori aja kalau tidak betul-betul bertakwa kepada Allah, ada aja godaan di sebagian apa itu namanya stasiun-stasiun itu, dan ma'ruf di berbagai negara seperti itu. Gimana kalau pemandu lorinya adalah perempuan? Nanti di mana tahu-tahu ada fitnah, atau tahu-tahu harus tukar tayar atau ini atau itu, berhubungan dengan lelaki yang lain, akhirnya timbul kekacauan, timbul fitnah. Tayyib. Kemudian yang ketiga, hal yajibu alal mar'ati al muslimati antal basal jilbab. Apakah wajib atas wanita muslimah untuk memakai jilbab? Wajib atau mustahab? Iya, jelas wajib. Aywa yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menghulurkan kepada badan mereka sebahagian dari jilbab-jilbab mereka. Dikatakan oleh para mufassirin, jilbab itu adalah kain yang dihulurkan dari kepala, bukan hanya sekedar dari leher, tapi dari kepala, ditutupkan dari atas ke bawah. Intinya adalah apa? Wajah juga ditutup, karena justru fitnah terbesar di wajah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 153 dari syarah salah satu usul. Sudah hampir habis ya, Masya Allah. Berarti apa? Kita baca matanya dulu. Kenapa? Udah cepat. Qala al-Imamun Najdiyu rahimahullah, tentang para togut. Sekarang togut yang keberapa? Yang keempat ya, dohirnya ya, keempat. Wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mendakwakan mengetahui sedikit saja dari ilmu gaib. Kita baca syarah dari Imam Ibnu Utsaimin, al-ghaib ma ghaba 'anil insan. Gaib adalah perkara yang tidak diketahui manusia. Seringkali artinya ghaib adalah perkara yang tidak nampak. Wa huwa nau'an, dan dia terbagi menjadi dua. Waqi'un wa mustaqbal. Perkara yang sudah terjadi dan perkara di masa hadapan. Fa ghaibul waqi' nisbi. Perkara gaib yang sudah terjadi ini adalah nisbi, yaitu bin nisbati li syakhsin yu'raf wala yu'rafu bin nisbatil akharin. Bin nisbatil akharin. Untuk seorang ini bukan gaib, orang tahu. Tapi untuk orang-orang yang lain memang tidak diketahui. Ini dikatakan ghaibul nisbi. Sebenarnya pembagian ini sudah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Mufhim. Tayyib, Syarh Talkhis Sahih Muslim itu. Bahwasanya perkara gaib terbagi dua, ghaibun nisbi dan ghaibun mutlak. Perkara gaib yang nisbi yaitu yang dilihat dari suatu sisi, memang dia gaib. Misalkan apa ya? Barang hilang, kita pening.
Allah, mana kunci rumah. Untuk kita gaib, tak tahu mana. Tapi untuk mungkin apa, pencurinya, kalau dicuri oleh pencuri, pencurinya tahu di mana kunci tersebut. Atau kita kehilangan dompet, kita tak tahu, tapi orang yang tukang celup kan betulnya, yang tukang copet itu ambil cepat, apa itu? Celup saku. Celup atau celuk? Celup. Pakai K, celuk. Jazakumullah khairan. Saya pakai yang celuk itu, jelas dia tahu di mana dompetnya itu. Tapi untuk kitanya kita tak tahu. Untuk kita ini gaib. Untuk pelakunya jelas tidak gaib. Demikian pula misalkan anak hilang, naudzubillah. Untuk orang tuanya bingung mana anak saya. Untuk mereka ini dikatakan perkara gaib. Tapi untuk anaknya sendiri insya Allah tidak gaib. Anaknya tahu, oh saya sedang jalan-jalan di mana itu, mungkin Petronas misalkan atau apa. Anaknya tahu, tidak gaib. Saya tahu saya di mana. Tapi orang tuanya ini gaib dari sisi itu. Ini dikatakan ghaibun nisbi. Qal yakunu li syakhsin ma'luman, untuk seseorang ini telah diketahui, berarti dia dikatakan musyahadah, orang tahu. Wali akhar majhulan, tapi untuk orang yang lain lagi memang tidak diketahui. Nah, ini dikatakan ghaib. Tayyib. Wa ghaibul mustaqbal haqiqiyun. Sementara perkara gaib di masa hadapan ini hakiki. Haqiqiyun la yakunu ma'luman li ahadin illallahu wahdah. Li ahadin illallahi wahdah. Tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali oleh Allah semata. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Perkara gaib dalam artian apa? Masa hadapan, apa yang akan terjadi, perinciannya itu. Oh, saya tahu masa hadapan, yaitu suatu saat akan terjadi hari kiamat. Oh, bukan begitu. Ini informasi yang Allah sudah memberitahukan. Tapi penentuan hari Jumat yang keberapa, ini gaib. Saya tahu suatu saat saya akan mati. Oh, itu ma'ruf. Itu bukan gaib. Tapi bila engkau mati, ini perkaranya masih gaib. Tayyib. Berarti jin sendiri tahu tidak perkara gaib yang seperti ini? Tidak tahu. Walau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Para jin, tahulah para jin bahwasanya menjadi jelaslah bagi para jin, seandainya mereka tahu perkara gaib, mereka tidak akan tinggal di dalam siksaan yang menghinakan. Ini terkait dengan apa? Wafatnya Nabi Sulaiman. Jin tak tahu Nabi Sulaiman wafat waktu itu. Sekian lama mereka tak tahu, sehingga tongkat beliau itu dimakan oleh Aradah, oleh apa? Hewan-hewan di tanah itu, sampai sampai tongkatnya reput, hancur. Nabi Sulaiman jatuh. Baru jin tahu. Ternyata sudah lama Nabi Sulaiman wafat. Beliau berdiri terus. Menunjukkan jin sendiri tidak tahu perkara gaib. Tayyib. Kemudian man atla'ahu alaih, atau untuk orang yang Allah berikan pengetahuan kepadanya, minar rusul, dari kalangan para rasul. Nanti ada kan dalil-dalilnya ada di bawah situ ya. Qal famanida'a ilmah, maka barang siapa mendakwakan dia tahu ilmu gaib ini, fahuwa kafir. Maka dia itu kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wajal, karena dia mendustakan Allah azza wajal. Telah dinukilkan ijma oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya barang siapa mendustakan satu huruf saja yang telah pasti dalam Quran, maka dia kafir. Bagaimana dengan yang mendustakan sekian huruf, mendustakan apa? Berita-berita Quran dan sebagainya. Satu huruf saja kalau didustakan, maka pelakunya kafir. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Rasulullah, tidak ada yang mengetahui, siapapun yang di langit dan juga yang di bumi, perkara gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, ayyana ay mata. Mereka tidak menyadari bila mereka akan dibangkitkan. Wa idza kana Allahu azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ayyu'lina lil malak, untuk mengumumkan kepada malak, yaitu jamaah,
kepada kumpulan manusia annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, bahwasanya tidak ada satu zat pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Fa inna man idda'a ilmal ghaib, maka sesungguhnya orang yang mendakwakan tahu perkara gaib, faqad kadzdzaba Allah azza wajal, maka sungguh dia telah mendustakan Allah azza wajal, menentang Allah azza wajal, wa rasulah, dan rasulnya, fi hadal khabar, di dalam berita tadi. Termasuk juga apa? Arraf, orang yang mengklaim. Arraf ini sigat mubalaghah dari arif. Sering kan orang yang pandai dipuji, wahai yang arif, wahai yang arif. Oh, ini merasa lebih hebat lagi, arraf, orang pintar. Indonesia bilang gitu ya. Para peramal itu dikatakan orang pintar, padahal mereka adalah orang-orang yang menjual iman dengan apa? Kesenangan dunia, menjual keimanan dengan kekufuran dan neraka. Naudzubillah. Mereka tak tahu perkara gaib. Wa naqulu lihaula, kita katakan kepada orang-orang tadi yang mendakwakan tahu perkara gaib, kaifa yumkinu an ta'lamul ghaib, bagaimana mungkin kalian mengetahui perkara gaib, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak tahu perkara gaib. Mungkin ada orang yang main-main mengatakan, oh saya tahu suatu perkara gaib. Apa itu? Saya tahu sebelum pertandingan antara Indonesia dan Malaysia itu nanti nilainya berapa. Iya, sebelum pertandingan semuanya kosong-kosong lah. Nah, setelah pertandingan, kita tak tahu berapa nanti sampai itu terjadi. Kalau masa-masa seperti itu ada pertandingan, biasanya bomoh-bomoh yang akan didatangi karena orang-orang suka berjudi. Peramal-peramal di mana-mana akan ditanya, bahkan jangankan peramal, bahkan orang gila pun ditanya. Itu biasa di Indonesia macam itu. Barangkali betul, barangkali dia wali Allah gila, naudzubillah. Ini yang bertanya gila. Padahal orang gilanya aja lupa pakai seluar, gimana ditanya masalah berapa skor nantinya Indonesia melawan Malaysia. Kemudian disebutkan di sini, mana tadi? Kata beliau di sini, hal antum asyraf amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian itu yang lebih mulia ataukah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa in qalu nahnu asyrafu minar Rasul, jika mereka mengatakan kami lebih mulia daripada Rasul, kafaru bihadzal qaul, mereka kafir dengan perkataan tadi. Wa in qalu huwa asyraf, kalau mereka mengatakan Nabi lebih mulia, fanaqul, maka kita jawab, limadza yuhjabu anhul ghaib wa antum ta'lamuna, lalu kenapa perkara yang gaib tertutupi dari Nabi sementara kalian mengetahuinya? Sementara para bomoh itu rajin mengklaim tahu perkara gaib, kami membantu tilik dengan cara ini cara itu, kami tahu perkara gaib. Ini adalah kepalsuan. Setanlah yang mencari-cari berita, bukan karena bomoh itu betul-betul tahu perkara gaib. Setan mencari-cari berita dengan apa itu? Pembicaraan para malaikat yang di langit. Sebagaimana yang terkenal di dalam biografinya Imam Al-Albani rahimahullah, cerita yang terkenal, perdebatan yang paling singkat itu, tatkala ada bomoh terkenal di Syam mengajak Syekh Al-Albani untuk berdebat. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, boleh, saya siap berdebat dengan Anda, tapi dengan satu syarat. Maka bomohnya tanya, apa syaratnya? Kata Syekh Al-Albani, katanya Anda tahu perkara gaib, ternyata Anda tak tahu syarat saya. Wah, langsung diam dia. Dah selesai debat. Ternyata orang itu tak tahu perkara gaib. Syarat Syekh Al-Albani aja dia tak tahu. Iya, ini kepalsuan. Baik. Kemudian wa qad qala Allahu azza wa jalla an nafsih. Allah azza wa jalla berfirman tentang dirinya, alimul ghaib. Dialah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak menampakkan kegaibannya itu kepada siapapun juga, illa manirtadha mir rasul, kecuali orang yang Allah ridhoi dari Rasul. Maka Rasul sebagai apa? Tanda kenabian terkadang menyebutkan akan terjadi ini, akan terjadi itu, bukan karena Rasul tahu perkara gaib, tapi ini wahyu dari Allah. Tapi tidak secara mutlak, hanya sebatas yang Allah ajarkan. Di luar itu Rasul tidak tahu.
Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka karena sesungguhnya Allah telah meletakkan di hadapannya dan di belakangnya itu pengawas, yaitu penghalang untuk diketahui oleh para makhluk yang lain. Wa hadhihi ayatun saniyatun tadulu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Ini adalah ayat kedua yang di dalam Al-Jin. Tadi apa? Dalam An-Naml. Yang menunjukkan kafirnya orang yang mendakwakan tahu perkara gaib. Nah, kemarin pada waktu peristiwa apa itu Covid, tahu-tahu banyak yang apa itu tampil sebagai hero kesiangan, entah kesiangan ke petangan, tak tahu. Tahu-tahu mengklaim, oh saya meramalkan ini 3 tahun yang lalu, oh saya sudah mengatakan ini 2 bulan yang lalu, dan seterusnya. Kalau baru 2 bulan Anda sudah tahu, jangan-jangan Anda yang merancang kok kerjasama dengan orang-orang kufar menebarkan penyakit dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan, oh ini sudah diramalkan, bahkan apa di dalam buku-buku qiraah anak-anak itu di muka surat sekitar tertulis corona. Berarti ada tuh corona. Ini tambah kacau lagi. Orang sok tahu. Kemudian dikatakan di sini, wa qad amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyu'ina lil malak. Allah Ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk mengumumkan di hadapan jamaah biqaulih, dengan ucapan beliau. Jelas ini firman Allah Ta'ala, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Katakan wahai Rasulullah, saya tidaklah berkata kepada kalian bahwasanya saya memiliki pundi-pundi perbendaharaan Allah. Iya, kekayaan Allah bukan di tangan saya. Wala a'lamul ghaib, dan saya ini tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Saya juga tidak berkata pada kalian bahwasanya saya ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah saya mengikuti kecuali sesuatu yang diwahyukan kepada saya. Makanya tatkala ada gadis-gadis kecil yang bukan penyanyi, ketika mereka mendendangkan syair-syairnya orang-orang Ansar mengatakan, wa inna fina nabiyyan ya'lamu ma fi ghadin, dan sesungguhnya di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui perkara di masa hadapan. Langsung Nabi melarang. Nabi mengatakan, saya tak tahu perkara gaib. Nah, adapun Sufiyah, mereka tidak malu membuat syair-syair yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Burdatul Busiri itu, bahwasanya ilmunya Nabi adalah ilmu lauhi wal qalami, katanya, ilmu lauh wal qalam. Kalau Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi tidak mengalami apa yang beliau alami di waktu perang Uhud, yaitu beliau terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik, sampai kemudian ditarik oleh Ali karena lubangnya sangat dalam. Dan juga niscaya pada waktu selesai perang Khaybar, Nabi tidak kena racun oleh istri dari Salam bin Mishkam, yaitu Zainab Al-Yahudiyah itu. Tapi kenapa Nabi mengalami ini dan itu? Menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Tidak seperti dakwaannya orang-orang Sufiyah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.